Kuatkan tekad, kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Pak hari ini? Alhamdulillah baik dan sehat. Kalau Pak Bahrul sendiri apa kabar? Alhamdulillah Pak, sama. Saya juga dalam keadaan sehat walafiat. Berarti kita dalam kondisi sehat walafiat semua ya Pak? Ya. Iya, alhamdulillah. Baik, pada hari ini Pak, kita akan mengadakan latihan coaching sesuai dengan penerapan modul 2.3. Namun sebelumnya kita perkenalan dulu. Saya Bahrul Ulum sebagai pengamat dan Saya sendiri sih Bambang Satari sebagai coach dan saya Alimuddin sebagai coaching. baik. Pada proses coaching hari ini, saya selaku pengamat ada beberapa poin yang saya amati seperti tercantum dalam rubrik penilaian. Di antaranya saya akan mengamati jalannya alur tirta. Apakah selama kegiatan percakapan tersebut sudah sesuai dengan alur tirta atau tahapan tirta. Tahapan tirta meliputi apa saja kira-kira ini Pak Bang yang masih ada di dalam ingatan? Seingat saya tahapan tirta itu Pak ada 4. Yang pertama tujuan umum, kemudian yang kedua identifikasi, yang ketiga rencana aksi, dan yang keempat atau terakhir tanggung jawab. Oke, betul sekali Pak Bambang. Mudah-mudahan semua tahapan tirta ini akan tampak dalam proses coaching nanti ya. Kemudian saya akan juga mengamati kompetensi coach yang dimiliki oleh Pak Bambang serta indikator ketercapaian dan tujuan pengembangan yang diinginkan. Baik Pak Bahrul, mudah-mudahan saya sebagai coach nanti melaksanakan proses coaching dengan baik dan memenuhi semua kriteria yang ada pada rubrik penilaian tersebut Pak. Oke, baik Pak. Pak Ali siap juga? Oke, saya akan bagikan dulu ya rubrik penilaiannya. Bapak bisa lihat seperti apa rubriknya. Baik. Sudah ada rubriknya ya Pak? Ya, sudah ada. Baik, bisa kita mulai Pak, sudah ya dibaca. Ya. Mari kita lanjutkan proses coaching ini. Ada beberapa pertanyaan yang saya ingin tanyakan dulu. Yang pertama kepada Bapak Bambang, Ya. kompetensi apa yang Bapak Bambang inginkan dari penerapan coaching ini? Terima kasih Pak Bahrul. Kompetensi coaching yang ingin saya kembangkan ada 3. Yang pertama itu kehadiran penuh, kemudian yang kedua mendengarkan aktif pada saat coach nanti memberikan komunikasi dengan saya, kemudian yang ketiga mengajukan pertanyaan yang berbobot kepada coach. Iya. Jadi ada 3 kompetensi coach yang akan dikembangkan ya Pak, Iya. yaitu kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Iya. Kemudian dari ketiga kompetensi tersebut Pak, kira-kira nih kompetensi mana yang secara spesifik ingin diobservasi Pak? Yang secara spesifik dari 3 kompetensi tersebut yang ingin saya kembangkan secara lebih mendalam, memberikan pertanyaan berbobot kepada seorang coach supaya permasalahannya nanti bisa menemui solusi. Solusi ya Pak. Iya. Oke Pak, jadi kompetensi mengajukan pertanyaan berbobot ya Pak. Iya. Menurut Pak Bambang, kira-kira apa indikator ketercapaian kompetensi pada mengajukan pertanyaan berbobot itu Pak? Indikatornya sih sesuai dengan harapan saya Pak, dengan mengembangkan kompetensi mengajukan pertanyaan yang berbobot, saya sangat berharap coach dapat menemukan solusi dari permasalahan-permasalahan yang dihadapi. Dan dengan pertanyaan berbobot tersebut, coach bisa menemukan ide-ide baru untuk menyelesaikan masalah yang dihadapinya, seperti itu Pak. Oke, baik. Jadi agar bisa memunculkan ide-ide baru Pak ya, Ya. dari coaching.
Baik, selanjutnya saya serahkan kepada Pak Bambang dan Pak Ali untuk melaksanakan proses coaching. Oke, sesuai dengan rubrik yang ini Sesuai ya Pak. dengan rubrik yang sudah saya bagikan. Oke, Jadi terima saya kasih. akan mengamati jalannya ya Pak. Ya. Terima kasih Ini banyak. kami serahkan. Ya, Terima kasih banyak Pak Guru atas kesempatan yang diberikan. sama-sama Pak. Oke, selamat siang Pak Alimuddin. Bagaimana kabarnya hari ini? Selamat siang Pak Bambang. Alhamdulillah kabar saya baik Pak. Terima kasih hadir. Alhamdulillah kalau sehat. Hari ini kita akan melakukan kegiatan coaching Pak Ali. Kira-kira Pak Ali ini ada cerita apa ya dari Pak Ali? Saya lihat akhir-akhir ini Pak Ali itu kurang bersemangat. Iya Pak. Saya sebenarnya ada keresahan ini Pak yang sudah agak lama ingin saya ceritakan berkaitan di dalam kelas saya Pak. Ya. Jadi begini Pak, siswa saya di kelas itu cenderung tidak bisa diam. Jadi cenderung tidak bisa diam, kemudian banyak membuat kegaduhan. Ya. Ada yang spesialnya ini Pak, ini terutama kepada anak-anak pintar. Kan biasanya anak-anak yang kurang pintar yang membuat kegaduhan. Nah ini anak-anak yang pintar Pak. Ketika saya memberikan materi, mereka semua antusias, mendengarkan dengan baik, menyimak dengan baik. Namun saat saya memberikan tugas Pak, anak yang pintar ini dia cepat sekali mengerjakan tugasnya, cepat selesai. Dan kalau sudah selesai, anak-anak ini langsung membuat ulang. Ya. Bahkan ya membuat ulangnya itu dia ganggu temannya yang masih sementara mengerjakan tugas tersebut Pak. Oke. Jadi ceritanya ini Pak Ali, di pembelajaran Pak Ali ada anak-anak yang pintar ketika dikasih tugas cepat selesai, dan ketika dia selesai dia mengganggu teman-temannya atau berbuat gaduh di kelas seperti itu. Nah, dari percakapan kita ini nantinya Pak Ali, kira-kira Pak Ali yang menjadi harapan Pak Ali pada percakapan hari ini apa? Iya Pak, saya sudah mengharapkan hari ini saya bisa menemukan sebuah solusi Pak dari permasalahan ini, karena jujur ini sangat membuat atau sangat mengganggu saya Pak. Agar siswa saya ini bisa kembali tenang Pak dan kondusif. Saya sekali Pak, mereka ini adalah anak yang pintar. Saya ingin Pak kelas saya itu menyenangkan dan tidak terjadi kegaduhan, sehingga saya bisa mencapai tujuan pembelajaran yang sudah saya programkan sebelumnya Pak. Oke, baik Pak Ali. Kalau seperti itu, menurut Pak Ali sendiri nih, selama mengajar dalam kelas tersebut, kira-kira yang membuat siswa tersebut berbuat gaduh menurut Pak Ali ke teman-temannya, apa kira-kira yang membuat gaduh kalau menurut pandangan Pak Ali selama ini? Sepertinya atau mungkin metode pembelajaran saya Pak, yang saya terapkan, saya kenapa merasa sepertinya metode itu kurang cocok ya Pak. Ya. Sebagian besar yang saya gunakan selama ini apa yang saya kuasai Pak, yaitu metode ceramah dan presentasi saja Pak. Sesekali saya suruh anak-anak maju untuk presentasi, sehingga yang maju itu hanya anak-anak yang pandai terus yang maju Pak. Sementara siswa yang kurang mampu ini mereka tidak berani maju ya, jadi mereka hanya duduk di tempatnya, sehingga saat penugasan Pak, saat saya memberikan tugas ke anak-anak, anak yang pintar ini cepat sekali selesai Ya. dan ketika sudah selesai kerja tugas, nah muncullah masalah ini Pak. Anak itu jadi bosan ya, kemudian mulai memunculkan ulangnya, mengganggu temannya atau bermain-main, atau dia ajak main temannya, padahal sudah saya suruh diam sebenarnya Pak. Saya suruh diam, kemudian duduk, tapi kembali memberulang Pak. Kadang kalau sudah merasa bosan, dia izin keluar ya, alasannya mau pergi ke kamar mandi, pokoknya banyak sekali alasannya Pak. Kalau tidak keluar, kadang saya suruh tidur saja. Daripada mengganggu, jadi lebih baik tidur di belakang saja Pak, daripada mengganggu teman-temannya begitu. Oke, Pak Ali. Betul Pak Ali, anak-anak yang pandai itu memang cepat selesai mengerjakan tugasnya. Apalagi kalau dikasih tugas yang sama, Iya, pasti Pak. akan cepat selesai.
Sebenarnya mereka cenderung anak-anak yang aktif dan tidak bisa diam, ya. Sehingga ketika dia dikasih tugas dan sudah selesai, dia akan mencari seperti mencari suasana yang baru, seperti mungkin berulai dalam kelas, mengganggu temannya lah, atau mengajak temannya bermain, atau bahkan sering keluar kelas dengan alasan tertentu karena memang sudah tidak ada tugas yang dia kerjakan, ya. Nah, kira-kira kalau seperti itu, apa yang bisa menurut Pak Ali, ya, apa yang bisa membuat siswa Pak Ali ini kembali fokus dan kondusif dalam pembelajaran, Pak? Ya Pak, setelah saya merenungi, sepertinya Pak, menurut saya ini ya, mungkin saya harus ubah Pak metode pembelajaran saya di dalam kelas. Yang sebelumnya saya kan tadi hanya menguasai itu Pak, jadi saya mau ubah mungkin bisa dengan kegiatan berkelompok Pak, berkelompok, kemudian ada tim ahli di situ, sehingga pada saat berkelompok ini semua siswa mudah-mudahan bisa aktif, Ya. mudah-mudahan bisa aktif. Anak pintar bisa berbagi ke teman lainnya, dia bisa mengajar teman lainnya. Kemudian kalau sudah selesai di luar Pak, anak yang pintar ini, saya berharap dia bisa membantu temannya menyelesaikan tugasnya. Kemudian kalau sudah selesai Pak kegiatan membantu temannya itu tutor sebaya istilahnya, dan anak tersebut masih belum bisa diam, mungkin saya akan memberikan pengayaan Pak khusus ke anak ini sebagai pendalaman untuk anak tersebut Pak, supaya dapat materi yang lebih dalam. Iya, ya Pak Ali. Kalau seperti itu jawaban Pak Ali, saya setuju, karena dengan menggunakan model tutor sebaya itu bisa meminimalisir kegaduhan di dalam kelas yang dibuat oleh anak-anak tersebut, sehingga kelas bisa menjadi lebih kondusif lagi, begitu ya Pak. Nah, tadi saya sempat tangkap Pak Ali mengatakan bahwa menurut pandangan Pak Ali, anak-anak yang pintar tadi tidak bisa diam ya dalam kelas. Nah, menurut Pak Ali ini kira-kira apa yang membuat Pak Ali berpikir bahwa anak-anak tersebut tidak bisa diam dan aktif terus dalam kelasnya? Iya Pak, berdasarkan pengalaman Pak, karena baru sudah dapat pelatihan kurikulum Merdeka, Ya. Saya membuat tes Pak, asesmen dalam kelas saya terkait anak-anak, bahwa ternyata di kelas saya ini Pak banyak anak-anak yang tipe belajarnya itu termasuk kinestetik Pak. Kinestetik, ya. Iya. Jadi anak-anak ini khususnya yang pintar tadi ini memiliki keterampilan gerak untuk supaya muncul idenya atau supaya bisa lebih mengerti. Jadi tidak bisa diam Pak mereka, ya, tidak bisa diam. Kemudian ketika tidak ada yang mereka kerjakan atau sudah selesai pekerjaannya, anak ini akan cari kegiatan lain Pak. Ya. Nah, bisa jadi kegiatan itu Pak karena merasa bosan jadi dia mengganggu temannya Pak. Iya, ya, betul sekali Pak Ali. Memang anak-anak yang tipe belajarnya kinestetik itu cenderung tidak bisa diam dalam kelas, dia aktif memang. Nah, dia akan terus biasanya mencari kegiatan lain ketika pekerjaannya atau tugas yang diberikan sudah selesai Pak Ali, seperti itu. Nah, bisa jadi kegiatan yang dipilih ini bernuansa positif biasanya, bisa saja juga negatif, termasuk mengganggu temannya yang tadi itu. Iya. Iya Pak, malah teman-temannya juga ikut membuat gaduh Pak karena Ya. diajak, jadi mereka lupa bahwa mereka harus mengerjakan tugas, jadi tugas mereka tidak selesai Pak karena ini ikut gaduh Tadi ya. teman-teman Oke. lain. Iya Pak. Nah, menurut Pak Ali, kira-kira pembelajaran yang dilakukan Pak Ali ini seperti apa sehingga anak-anak ini tidak sama, atau ada yang cepat selesai duluan, ada yang sangat lama selesai? Iya Pak, selama ini pembelajaran yang saya lakukan sebenarnya biasa saja Pak. Pola yang sudah sangat saya kuasai, yaitu menjelaskan materi, ya. Kemudian saya aja diskusi, jadi setelah saya jelaskan saya ajak mereka diskusi. Iya. Saya juga berikan kesempatan anak-anak untuk maju presentasi Pak ke depan.
mungkin karena yang sering maju ini untuk presentasi ini anak-anak yang pintar saja atau pandai saja. Jadi mereka yang semakin pintar Pak, ya, karena dia terus yang tampil di depan, sehingga yang kurang pandai ini menjadi merasa takut Pak, merasa takut. Kemudian saya juga pada saat memberikan soal itu, saya kasih soal yang mirip semua Pak, standar menengah. Kenapa saya kasih standar menengah? Saya khawatirnya yang standar bawah itu tidak tahu. Yang seperti itu Pak, sehingga akibatnya karena yang pintar ini sudah tahu, mereka bisa cepat selesai. Tapi akibatnya Pak, justru yang kurang pintar ini justru sangat lama selesai Pak. Jadi seperti itu ya Pak Ali. Memang betul sih Pak, kegiatan Pak Ali seperti melakukan diskusi dalam kelas dan persentase sebenarnya sudah baik, namun masih kurang efektif. Karena yang tampil kalau di presentasi itu pasti yang tampil di depan kelas itu hanya siswa-siswa yang pandai saja, ya. Kemudian ketika membuat tugas atau KKO, yang Bapak tampilkan soal level menengah ya, soal level menengah dan kurang diferensiasi dalam levelnya ya. Iya Pak. Oke. Iya, sebenarnya saya juga sudah menggunakan beberapa sumber Pak, buku paket dari Kemdikbud atau pemerintah, kemudian link-link pembelajaran yang banyak disebarkan guru-guru Pak dari YouTube. Selain itu saya juga pakai LKS Pak, yang berisi materi, juga ada soal-soal latihan yang bisa memudahkan siswa untuk menguasai materi. Tapi anak-anak tingkat pemahamannya masih jauh berbeda Pak antara satu dengan yang lain. Saya setuju Pak dengan Pak Ali. Itu sebenarnya bagus sekali yang dilakukan oleh Pak Ali, tetapi akan lebih bagusnya lagi jika dalam menggunakan sumber belajar, biasanya kita harus menggunakan sumber belajar yang bervariasi Pak, ya, sesuai dengan minat anak-anak dan bakat anak-anak, sehingga anak bisa memilih sendiri dengan cara apa mereka harus belajar. Nah, selain dari sumber belajar tadi, menurut Pak Ali ini, adakah solusi atau ide-ide lain yang bisa Pak Ali munculkan dalam mengatasi masalah yang seperti ini? Iya Pak, solusinya mungkin saya akan menuntun Pak anak yang pintar tersebut untuk bisa jadi tutor sebaya Pak, bagi teman-temannya, sehingga akan ada aktivitas yang dikerjakan Pak oleh anak tersebut. Saya juga akan membuat media pembelajaran Pak yang insya Allah lebih menarik, dan juga akan saya hadirkan alat peraga ya Pak untuk mendukung pembelajaran. Oke, media yang menarik dan alat peraga ya. Bagus sekali Pak Ali, saya setuju dengan pendapat Pak Ali dan jawaban Pak Ali. Nah, untuk strateginya, kira-kira strategi apa yang akan Pak Ali gunakan untuk mengembalikan suasana belajar sehingga lebih kondusif tadinya? Ya. Strategi ya Pak. Strategi yang saya akan kembangkan, saya akan memberikan tuntunan Pak kepada anak yang pintar tadi, yang tadi beberapa yang pintar, supaya bisa jadi tutor sebaya Pak, seperti yang saya katakan sebelumnya. Kemudian saya akan menyiapkan serta memberikan kebebasan mereka untuk memilih, seperti tadi sarannya Pak, untuk memilih sumber belajar yang mereka inginkan sesuai dengan tipe belajarnya. Kemudian saya akan menggunakan Pak media pembelajaran yang menyenangkan insya Allah. Saya juga akan membuat Pak kesepakatan belajar, karena ini kayaknya terbuka dengan siswa. Ya, saya akan bertanya kira-kira pembelajaran seperti apa yang mereka inginkan Pak. Begitu kira-kira, mudah-mudahan sih strategi ini manjur Pak. Oke, bagus sekali Pak Ali. Saya sependapat dan setuju dengan strategi yang akan Pak Ali terapkan. Memang betul Pak ya, pembelajaran itu harus berpihak pada siswa kita, sehingga pembelajaran juga sebisa mungkin menyenangkan bagi siswa. Nah, kalau begitu Pak Ali, kira-kira kapan strategi ini akan Bapak terapkan dan laksanakan di dalam kelas? Iya Pak, saya tercerahkan sekali sebenarnya nih Pak, dan
saya bersemangat untuk bisa melaksanakan secepatnya Pak. Mudah-mudahan minggu depan saya bisa segera Pak melaksanakan pembelajaran yang lebih berpihak Pak kepada teman. Oke, minggu depan ya Pak Ali. Oh ya Pak Ali, kira-kira selama ini ada tidak keterlibatan orang lain dalam melaksanakan strategi ini selain Pak Ali nantinya dalam peserta didik? Iya Pak, saya tentu saja membutuhkan keterlibatan Pak orang lain. Saya akan meminta bantuan teman saya Pak yang lebih ahli dalam membuat media pembelajaran yang menarik, karena itu yang menjadi kekurangan saya Pak selama ini. Kemudian saya juga akan berkolaborasi dengan teman-teman saya Pak, rekan-rekan guru terkait dengan teknik-teknik penguasaan kelas Pak. Jadi sepertinya itu juga kekurangan saya. Apalagi murid-murid saya ini sangat beragam Pak tipenya, tadi ada yang terutama yang kinestetik Pak tadi bagi. Ya, betul sekali yang apa yang Bapak sampaikan. Dengan adanya kolaborasi nantinya dan bertukar pikiran dengan teman sejawat, itu bisa menambah kekuatan bagi Pak Ali sendiri. Nah, setelah kolaborasi, nah kira-kira menurut Pak Ali ini untuk target pencapaian keberhasilannya seperti apa? Pencapaian keberhasilannya Pak, saya mungkin belum bisa mencapai 100% Pak. Ya. Untuk langkah awal saya katakan mungkin Pak 80-90% siswa bisa lebih kondusif Pak, kemudian bisa berhasil menyelesaikan tugasnya, maka bisa dikatakan pembelajaran saya berhasil pada dengan strategi baru yang akan segera saya terapkan. Oke, bagus sekali Pak Ali. Antaranya tadi 80% dan 90% ya. Iya, Pak. Oke, mudah-mudahan apa yang diharapkan oleh Pak Ali bisa berhasil ya Pak. Nah, sekarang Pak, apa yang menjadi komitmen Pak Ali ini terhadap rencana tersebut? Terkait komitmen ya Pak, saya berkomitmen bahwa saya akan banyak belajar lagi Pak tentang metode pembelajaran yang efektif Pak. Ya. Kemudian saya juga akan menggunakan berbagai sumber belajar, kemudian berbagai media yang disesuaikan dengan minat siswa Pak. Saya juga akan membuat kesepakatan kelas mengenai pembelajaran yang menyenangkan bagi siswa saya. Oke, jadi kesepakatan kelas selalu diingat ya Pak. Baik Pak, saya setuju dengan apa yang Bapak ucapkan tadi, membuat pembelajaran yang lebih efektif sesuai dengan minat dan belajar peserta didik kita atau siswa kita. Nah, kira-kira dalam menerapkan hal tersebut Pak, dukungan seperti apa yang Pak Ali butuhkan untuk melaksanakan komitmen tersebut? Ada tidak dukungan yang kita butuhkan? Iya Pak, saya sangat butuh dukungan ini Pak. Adapun yang saya butuhkan Pak, Ya. yaitu saya butuh lagi banyak referensi Pak, terutama dari buku maupun dari teman-teman Pak, tentang metode pembelajaran yang efektif seperti apa. Kemudian saya juga butuh saran dari teman-teman tentang dari mana dapat sumber belajar, kemudian media pembelajaran apa yang menarik, terutama yang bisa sesuai dengan perkembangan anak zaman sekarang Pak, karena sepertinya saya ini mulai ketinggalan zaman ya. Saya juga butuh Pak dukungan dari murid-murid tentunya, ini sangat penting. Kira-kira pembelajaran yang seperti apa yang mereka inginkan Pak? Betul sekali Pak Ali, ide yang sangat bagus yang Pak Ali sebutkan tadi. Terima kasih Pak Ali untuk hari ini. Secara tidak disadari Pak Ali sudah mendapatkan solusi untuk mengatasi permasalahannya sendiri. Nah, saya hanya mendoakan mudah-mudahan rencana aksi Pak Ali ke depannya bisa berhasil dengan baik dan tercapai sesuai dengan harapan Pak Ali sendiri. Nah, 1 minggu lagi saya akan tunggu hasil dari rencana aksi Bapak. Semoga apa yang kita rencanakan bisa menjadi sukses. Baik Pak, saya sangat tercerahkan ini Pak. Saya berterima kasih sudah membantu Pak dalam proses coaching ini, sehingga akhirnya saya secara tidak sadar ini Pak bisa mendapatkan solusi dari permasalahan yang saya dapatkan, dan ya mudah-mudahan saya bisa mengatasi Pak masalah ini.
Oke, untuk hari ini terima kasih banyak Pak Ali. Saya kira kita cukupkan untuk latihan coachingnya. Selanjutnya saya kembalikan kepada Pak Bahrul selaku observer. Oh, tepuk tangan dulu buat kita semua sekali. Luar biasa ya percakapannya. Terima kasih Pak Bambang dan terima kasih kepada Pak Ali. Berdasarkan pengamatan saya tadi, Pak Bambang sudah melakukan percakapan coaching yang sesuai dengan alur Tirta, di mana tujuan sudah terlihat dengan menanyakan harapan dari percakapan ini. Kemudian identifikasinya juga sangat jelas dengan menanyakan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot yang diinginkan Pak Ali tadi. Dari rencana aksi dan ide-ide juga sudah muncul dari pertanyaan Pak Ali yang akan metode pembelajaran dan sumber serta media yang menarik, serta membuat kesepakatan kelas untuk pembelajaran yang menyenangkan siswa. Dan tanggung jawab juga sudah terlihat dengan mengungkapkan target dari rencana aksi tersebut. Kemudian ada beberapa pertanyaan yang saya akan tanyakan kepada Pak Bambang. Bagaimana perasaan Pak Bambang setelah melakukan percakapan coaching ini? Oh ya, selama percakapan coaching tadi, perasaan saya pasti sangat senang sekali ya Pak. Karena sadar atau tidak sadar, Pak Ali tadi menceritakan permasalahannya, dan Pak Ali sendiri juga yang mendapatkan solusi dari permasalahan tersebut. Oh, seperti itu Pak ya. Kemudian pada saat melakukan coaching tadi Pak, untuk indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan, bagaimana Pak? Apakah sudah terlaksana Pak Bambang? Oh iya Pak, menurut saya sih sudah terlaksana Pak. Tadi indikator yang saya inginkan adalah rencana aksi. Nah pada saat percakapan coaching tadi, Pak Ali sudah memunculkan rencana aksinya untuk memperbaiki pembelajaran di kelas. Nah, diantaranya itu menggunakan metode atau model pembelajaran tutor sebaya, kemudian membuat tadi kesepakatan kelas juga rencananya akan dibuat, kemudian selanjutnya memakai atau menentukan sumber atau media pembelajaran yang menarik, serta merubah model pembelajaran sebelumnya menjadi pembelajaran yang menyenangkan bagi peserta didik. Bahkan tadi Pak Ali juga sempat ingin membuat kedepannya itu alat peraga dalam proses pembelajaran. Baik Pak Bambang, tadi di awal percakapan Pak Bambang ingin secara spesifik mengembangkan kompetensi mengajukan pertanyaan berbobot, Ya, dan itu sudah Pak Bambang lakukan dan percakapan coaching hari ini. Kemudian kompetensi apa lagi yang Pak Bambang ingin kembangkan berdasarkan hasil coaching yang barusan dilakukan Pak? Kompetensi yang ingin saya kembangkan lagi seperti untuk kedepannya itu Pak, saya ingin mengembangkan kompetensi lebih mendengarkan aktif apa yang disampaikan oleh coaching, agar dalam melakukan coaching saya bisa mendengarkan permasalahan secara penuh yang disampaikan seorang coaching, kemudian memberikan pertanyaan yang lebih berbobot lagi dari permasalahan tersebut, seperti itu Pak. Baik, terima kasih Pak Bambang. Mudah-mudahan apa yang ingin kita laksanakan atau kembangkan terlaksana dengan baik. Baik, Pak Ali, terima kasih banyak atas waktunya. Pak Bambang, Terima kasih banyak Pak Bahrul, Pak Ali, terima kasih banyak Pak Ali. Mari kita akhiri dengan ucapan Alhamdulillah. Alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam